Misteri penembakan di exit tol Bintaro, Pondok Pinang, Jakarta Selatan mulai terungkap. Pelakunya merupakan seorang polisi Ibda OS yang bertugas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Penembakan itu bermula lantaran adanya laporan warga yang mengaku dibuntuti oleh kedua korban, sehingga warga itu merasa terancam. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 26 November 2021 lalu tersebut menewaskan satu dari dua korban yang tertembak. Namun hingga saat ini Ibda OS belum ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya pihak kepolisian masih mendalami apakah penembakan yang terjadi sesuai atau justru melanggar standar operasional prosedur atau SOP. Tak hanya itu, penyidik belum mendapatkan dua alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan Ibda OS sebagai tersangka. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat. Sebelum ditembak polisi, korban insiden di exit tol Bintaro disebut sudah mengikuti kendaraan yang dikendarai oleh sosok berinisial O sejak dari wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat. O merasa terancam lantaran dirinya diikuti oleh beberapa unit mobil dari hotel di Sentul. Karena merasa terancam, sosok berinisial O itu kemudian melapor secara lisan kepada anggota PJR di Telantas Polda Metro Jaya. Hingga akhirnya kendaraan O itu diarahkan ke exit tol Bintaro, tepatnya di depan kantor PJR Jaya 4 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Lokasi itu disarankan lantaran dinilai bakal lebih aman. Namun di lokasi tersebut terjadi keributan antara Ibda OS dengan kedua korban berinisial PP dan MA. Dari keterangan saksi, korban sempat akan menabrak pelaku. Kemudian polisi mengeluarkan tembakan hingga mengenai dua korban. Salah satu korban berinisial PP meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Akan tetapi polisi belum membeberkan secara detail siapa sosok O yang dibuntuti oleh para korban. Beredar informasi bahwa O itu merupakan staf sus dari pimpinan DPRD DKI Jakarta. Mengenai informasi itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulhan, belum bisa mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Dari Pak Kabid Humas, yang pertama yang ingin saya tambahkan adalah tentang latar belakang kenapa peristiwa penembakan itu terjadi. Kenapa Ibda OS itu melakukan penembakan kepada dua orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi saat ini, berdasarkan dari hasil pemeriksaan saksi, peristiwa itu dilatar belakangi adanya laporan warga masyarakat yang merasa dirinya terancam. Kenapa terancam? Ini masih berdasarkan keterangan saksi. Karena orang tersebut, si pelapor, itu diikuti dari mulai TKP, dari mulai satu hotel yang ada di wilayah Sentul, kemudian diikuti oleh beberapa unit mobil. Karena dirinya merasa terancam, maka kemudian orang tersebut melaporkan kepada kepolisian. Setelah melaporkan kepada polisi, karena anggota Polri itu berdinas di sana, maka diarahkan menuju ke sana supaya aman, maksudnya dibawa ke sana. Dan kemudian setelah terjadi, berdasarkan dari hasil keterangan sementara, itu terjadilah peristiwa ribut di situ, dan kemudian mendengar satu tembakan, mengakui polisi, dan akhirnya berdasarkan masih kepada keterangan saksi, itu ada mau ditabrak, kemudian terjadilah tembakan sebanyak 2 kali yang mengenai 2 korban. Kemudian yang kedua, selanjutnya yang ingin ditambahkan nanti oleh Pak Kabid Propam atau oleh Pak Kaden dari Propam Mabes Polri, karena pelakunya ini adalah anggota Polri. Kemudian yang kedua, benarkah peristiwa penembakan itu prosedurnya dan lain sebagainya? Rekan-rekan media mohon bersabar karena ini masih didalami, masih dilakukan penyelidikan yang mendalam. Yang pertama, dugaan pertamanya itu adalah pasalnya 170, 351 juga. Tetapi berakhir kemudian meninggal dunia. Berarti masukan kepada ayat 3-nya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.